Pokja Bunda PAUD dari Provinsi Jawa Barat untuk bagian atau tim komisi Renbang Perencanaan dan Pengembangan untuk Pokja Bunda PAUD Provinsi. Nah, sebelum kita mulai nih, ini semua kepala sekolah dan guru ya, berarti 1 kota kabupaten 2. Oke, berarti ada yang nggak hadir ya? Oke, baik. Nah, ini kebetulan kita sudah ada kertas ya, tapi bukan untuk nasi padang ya Bu ya. Tadi katanya buat nasi padang ya. Jadi tadi kan Bapak Ibu dari kemarin malam sampai sekarang itu pasti sudah banyak masukan tentang stunting ya. Jadi pada malam ini bersama saya kita akan brainstorming. Kita hanya akan mencairkan apa yang sudah kita dapatkan dari pagi dari kemarin malam ya, kemudian tadi pagi sampai sore dengan tentunya banyak masukan dari narasumber sebelumnya. Tapi yang jelas malam ini kita akan lebih memposisikan lebih ke spesifik ke Bapak Ibu ya sebagai peran satuan PAUD. Kalau sebelumnya kan kebijakan dan sebagainya, kalau sekarang ini kita peran satuan PAUD itu seperti apa gitu ya. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Oke, semangat. Siap? Siap. Oke, ya. Baik. Nah, coba spill dong, stunting itu apa? Yang seperti apa? Kurang gizi, oke, bungkus. Apa lagi? Gagal tumbuh. Pertemuan tidak sesuai dengan perkembangan. Tidak sesuai dengan anak seusianya. Ada lagi? Gagal tumbuh. Visi tidak maksimal. Gagal apa Bu? Gagal tumbuh kembang. Apa lagi? Masih banyak ya. Aduh, banyak sekali katanya tentang stunting ini. Oke, betul sekali. Jadi kalau kita lihat nih, aduh kecilnya. Kalau kita lihat nih menurut dari WHO ya, bahwa memang betul Bapak Ibu, di sini stunting ini adalah sebuah kondisi di mana berat badan itu secara ringan itu katanya lebih pendek gitu ya dari yang seusianya. Perkembangannya tidak sama dengan yang seharusnya, begitu ya. Kemudian penyebab stunting apa, Bu? Kurang gizi, tapi yang benar-benar kronis. Kronis itu artinya kan lama, berkepanjangan. Ke dokter. Dokter, saya sakit apa? Mah kronis, kata dokternya. Kenapa beda? Karena ada satu lagi yang datang. Dokter, saya sakit apa ya? Ibu penyakitnya mah, gitu ya, lambung. Sanes kronis ya. Ternyata ada yang kronis, ada yang tidak. Kalau kronis berarti artinya apa Bu? Tos parah, tos lamiting, artinya kurang gizinya itu berkepanjangan. Jadi kalau stunting ini dari kapan awal mula kurang gizinya itu? Dalam kandungan. Dari dalam kandungan. Oke, betul. Udah pada pinter ya ini mah. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai menggunakan kertas yang ada di meja Bapak dan Ibu ya, supaya nggak ngantuk ya. Jadi kertasnya nanti bisa Bapak Ibu bagi 4 gini. Sebentar. Kan bener buat nasi goreng. Nasi padang. Kenyang. Boleh dibagi 4 gini aja ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini tentu kita kan judulnya sekarang stunting ya. Kantong Doraemon dibangun. Stunting. Boleh di sini ditulisin kelompoknya ya. Saya tunjuk kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita punya 9 kelompok. Sekarang yang pertama adalah lihat polanya dulu. Udah beda Pak. Saya memegang aja. Jangan menyelamatkan. Kasihan Pak. Udah lain. Nah, sekarang kolom yang pertama ini Bapak Ibu tuliskan gejala. Di sini ada mau yang warna merah, aku warna merah, aku warna merah. Ada ya kertas ini. Setiap orang dari Bapak Ibu itu menuliskan menurut Bapak Ibu gejala-gejala stunting itu
seperti apa ya. Nanti ditempelkan di mana? Di kolom gejala. Oke, siap ya? Ada yang belum kebagian kertasnya atau udah semua ya? Oke. Boleh dibagi 4 di garis. Sama semua warnanya. Iya. Tadi katanya stunting itu aduh hebat ya. Banyak sekali gitu yang digali dari stunting. Menurut kita gejalanya apa saja? Sampai kita bisa apa ya? Ibaratnya katanya kalau ibu guru itu sakti ya. Ngelihat sedikit, oh ini mah stunting. Ngelihat sedikit, oh ini mah kurang begini dan begitu gitu ya. Jadi bagaimana cara ibu bapak guru bisa sampai mendeteksi gitu ya gejalanya apa nih stunting gitu ya? Gejala-gejala. Oke, boleh dituliskan. Gejala berarti Lem sudah apa aja? Gejala stunting sudah apa aja? ini ya sudah terjadi kalau gejala tuh ya. Ada Aduh, tadi. aduh. Yang tadi Heboh. apa gejalanya? Saya tulisnya. Yang googling 1. Googling. Gejala stunting, pertumbuhan tulang pada anak yang tertunda. Jawaban dari Bapak Ibu boleh dituliskan di kertas sticky notes yang warna-warni itu, lalu tempelkan. Nah, betul Bu. Berat badan rendah dibandingkan. Boleh, mau per orang satu, kalau banyak idenya Oh, yang kurang ketemu. boleh per orang satu. Jadi minimal itu ada sejumlah, kalau ini 4 ya, berarti ada 4 sticky notes. Satu-satu ya. Oh, satu-satu. Iya. Satu Satu orang. Satu jawaban satu Jawaban. ya orang. nggak apa-apa diwakilkan. Lah. Oh iya, Berat badan apa? Cukup jadi mau apa? 4 aja jadi. Mau berat badan Nggak apa-apa tulisan badan. kecil untuk kasih gambar ya. rendah Berat badan rendah. rendah dibandingkan dengan Penurunan apa Bu? Berat badan Bu? Saya mau Bu. Anak. Oke, betul. Boleh Terlihat awet ditulis. muda ya. Ini kayaknya paling lengkap mejannya ya. anak Stunting. dari anak seusianya. Berat badan rendah dibanding anak seusianya. Udah, lanjut. Anak berbadan lebih pendek dari anak seusianya. Anak Oh, ini sudah Lebih mulai. pendek. Apa kabar? Anak Ini sudah seusianya. mulai? Sudah, oke. Jadi anu langkung. Gejalanya, ya bisa dengan Bunda, nama Bunda. Sok ini diselamatkan, Pak. Tetangga ini bundanya. Oke. Ya, boleh gejala-gejala atau menurut secara lebih spesifiknya Pertumbuhan mungkin melambat. ciri-ciri ya atau Nah, gejala-gejalanya. Iya. Takutnya mungkin agak sedikit bingung nih gejala apa dengan ciri sama tidak boleh ya. Pokoknya bagaimana kita mengidentifikasi itu gitu ya, kita melihat pertumbuhan apa nih. melambat pada balita. pada balita. Terus berat badan anak Habis sticky note nagepanya? Ada. Oh masih ada di main. berat Boleh Bu, berat memulai badan bisa satu-satu Bu. sini mana? Nah, Balita berat badan pada balita barangkali masih ada ditempelin. Jadi kalau ada 4 orang berarti ada 4 sticky Tidak note. naik. Iya betul. Cenderung Kenapa 4 pemahaman? Apa salah sakit Karena tulang? pasti berbeda isi kepalanya ya. Berat badan pada Oke. balita tidak naik. cenderung turun terus karena vista Ya. di 8 kilo teh 8 kilo. Nah begitu. Stagnan, tidak ada kenaikan. Udah ini semuanya. Udah, tapi bagian nempel Pak. Ya betul, setiap orang menuliskan pendapatnya, boleh ditempel nanti. Ini berarti ada 5, berarti ada 5 sticky note. Ya betul, oke. Satu lagi buat Pak. Baru nggak usah, ada bagian sekretaris gitu nulis. Sama bagian menjelaskan. Pisang. Stunting. Nah, Kenapa harus baru pisang satu. gambarnya? Oh, Ada kalium. ini satu orang kalium. satu lembar. Kalium sama ini siapa Ya, namanya jadi tuh? kan ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalau orang Berarti sendiri ada kayak gitu 6 juga jadi lembar pisang. sticky note. Kita pisang mah harus diukir dulu ya. Satu orang ya, satu. Oh gitu. Oh iya boleh ya. Tapi maupun sama ataupun beda sedikit, boleh ditulis perorangan ya. Menulisnya perorangan, jadi ditempelnya sesuai dengan jumlah kelompok. Aduh ini keren begini.
Ide bagus. Cirebon ini teh. Cirebon. Ya, Cirebon dan Garut. Garut, Purwakarta. Purwakarta. Oh iya, logonya hampir-hampir sama ya ininya ya, Megamendung. slogannya Megamendung. Nah, Gejala di sini. gejala. Keren banget Pak. Gejala, oke. Jadi teknisnya semua orang menulis di sticky note itu satu orang satu, tempelkan di kolomnya gejala. Nah, betul Bu. Di sini Nggak ada gambar muka kita di situ. Ada berapa Pak? Ada 4. Oh ada 4 benar. Oke. Ada gajah. Ada gajah. Hubungannya Itu dengan Kota Cirebon, ini Kabupaten Cirebon. oh gejalanya gajah. Dan Bekasi. Orang seni itu pada liar pemikirannya. 4. Satu lagi. Nah, gitu. Satu lagi sih. Itu lagi apa? Pak ini mau khusus ini. Yang satu lagi biar aman tapi Aduh, kitanya. pakai bunga. Ada nilainya Pak. Oh, ada nilai. Sudah dinilai sama. Pakai bunga. Aduh, keren. Ini namanya guru-guru kreatif itu begitu ya, tidak bisa dibendung kreativitasnya. Oke, Mbak. Di sini sudah oke dalam proses. Kan cuma gejala aja. Belum, masih ada 4 kotak lagi. Baru gejala. Baru gejala. Nanti solusi. Ini tadi Boleh Bu, bebas Bu. yang sosialisasi gelari Boleh Bu, tuh di belakang juga rumah artis tuh bunganya dicabutin. asal kampus Boleh ini berkreasi ya. Oke. Ini bayangan ya Pak. Bayangan manusia bayangan. Ini bagus nih itu nah. Ih, Ibu guru menembak kelem segalanya, segala ayah ya Bu. Jadi kan gunting ke ayah. Tas Doraemon. Kantong ajaib. Berat badan pada balita tidak naik. Iya, udah cenderung turun. Kalau yang balita kan bawah 5 tahun. Itu Pak Ino. Nah, sudah ya? Oke, sudah. Sekarang, nah Bapak Ibu kan sudah menuliskan gejalanya ya. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu dampak stunting itu apa saja? Tuliskan di kolom sebelahnya. Tulisan ibu biar beda. Dampak Stunting. Ayo Bu, googling Bu. Googling. Dampaknya anak jadi boloho. Astagfirullahaladzim. boloho. Tell me. Kurang fokus. Prosesnya sama ya. Untuk dampak apa saja? 4 lagi kan. Dan Pak Ino mah khusus Ilustrasi. nanti Ilustrasi. untuk menjelaskan Pak Ino juga maksudnya. Oh, ada maksud ke arah sana. Ada. Biarlah Biarlah. Siap. hari terakhir pas-pasin Bu Sri sok. Tunggu pas pulang Cirebon. Tingkat kecerdasan Udah diancam gitu tingkat sih. kecerdasan rendah. Pengimbasannya. Bagi tugas. Aduh, ini aroma kebahagiaan di sini. Tingkat kecerdasan rendah. Oh, Satu. kembali. Terus apa lagi Bu? Berarti ini tukar tempat dan peraknya tukar. Oke. Di sini Kertasnya habis. Oke, Pak Dwi masih ada kertasnya? Sticky notes-nya masih ada? Dampak dampak. iya ada penilaian Garut domba. Apa lagi? Tingkat kecerdasan rendah. Ada yang kurang nggak kertasnya? Dampak stunting. Ini mah kelompok rewok ya. Genepan Pak. Jadi ini ngerasa biar seru ya Bu ya diskusinya kalau banyak kan. Gagal tumbuh Sekarang pilih. Udah tingkat kecerdasan rendah itu. Gagal. Naon ibu diabetes. Oke. Ya. Dampaknya sekarang boleh lebih dari 4 ya. Kalau dikiranya masih ada ide nih apa? Boleh. mudah sakit bisa Oke. Bisa ya. mudah Imun. terserang penyakit Imun berkurang. Kreativitas ibu. Terbelakang men. Ini
Keterbelakangan Oke. mental. Emang ini mah guru-guru ya, luar biasa. Terbelakangan. Keterbelakangan. Sampai gunting, lem semua ada. Aduh, masya Allah. Bener-bener Aduh Pak, Pakai ilustrator. saya ikut bahagia Alhamdulillah. melihat Bapak punya ilustrator sendiri ya. Alhamdulillah. Keren Pak, aduh. Oh, dari suhunya ya. Mudah terserang penyakit. Oke. ya. Mudah terserang penyakit. Terhambatnya perkembangan kognitif, motorik, verbal pada anak. Obesitas, hipertensi bisa nggak? Hipertensi. Kayak itu sama masuk ke penyakit Apalagi ya? tadi? Iya. Udah. Apalagi Bu? Kalau ada yang kurang Terhambatnya boleh ya, nanti ditambah perkembangan sedikit. kognitif, motorik, Terhambat. ya, perkembangan kognitif, motorik dan verbal pada anak. Pada anak, kognitif, motorik dan verbal pada anak. Ruwet pikirnya. Pada anak. Ya. Ya, udah. Nah, mantap. 4, oke Satu ya. lagi tuh, Bu. Ini dalam proses Biaya kesehatan menempel. karena anak itu sering Ya. sakit. Sudah selesai Bapak Ibu? Meningkatkan apa ya? Ada yang belum ya? Ada yang sudah? Cepat aja. Oke, kita berikan waktu sedikit lagi. Nah, sekarang di benak Bapak Ibu kan sudah mulai Ada tergambar ngiri gitu, kuat sampai bagaimana gambar dia. kondisi atau keadaan ya, kondisi Pisang pokoknya stunting ya sudah nampak ya di benaknya. Satu lagi bisa Sekarang resiko di kolom kematian ketiga tinggi. ini adalah Resiko menggambar, kematian tinggi pada anak dampak. menggambar gambar sosok stunting yang memang Bapak Ibu bayangkan, gitu. Bisa dibandingkan kita gambarnya 2, satu lagi nggak Risiko stunting, kematian pokoknya tinggi. bebas berkreasi ya. Pada Di sini anak, kita pada akan anak balita, tuliskan pada anak malah gambarnya. pada anak. Soalnya balita sama Igi sama deh. Ya. Nah, itu yang tok. Gini aja Bu. Nah, betul gambar keadaan yang terkena stunting. Udah pas. Pak. Ibu tak cara gambar pas sendiri ibu mah. Itu jadi upin-ipin. Bu, sekali ewang atau tong anak-anak aja disuruh gambar ya. Ya. Boleh membandingkan gambarnya antara yang stunting dan yang normal. Boleh misalnya detail menggambarkan kondisi stunting itu Kepala gede, seperti badan apa itu boleh. Mas Ya. stunting. Sirahna ageung ari Deluk. badanna. Kesini aja nih Pas. Ini digeser ke sini. Apanya? Itu ada satu lagi. Oh, bisa digeser-geser. Oh. Ya betul, yang stunting yang tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, gambarnya tidak usah di sticky note ya, tapi langsung di kertasnya. Apa ini? Nanti terlalu kecil kalau di sticky note. Tapi Pak Ino di Langsung ya Langsung dua ya. aja. Terus gue tambah tega teuing, Bu. Betul bisa. ini MPL apa bukan nih? Bukan ya. Bukan ini. Ini mah kayak Materi Gambar. aja. materi nanti dia Kita konsep Betul, ya Bu ya. boleh identifikasi dari cara menuangkan yang di kepala ini ya Bu ya, yang susah ya. Nah, Pak Ino yang gambar yang Udah, menuangkan. tok. Oh, sudah ada. Khusus. Aman kan kita? Aman. Kita jadi Terkendali pasif, ya, Pak? terkendali aman, kondusif. Kita jadi komunikasi pasif. Harus. Benar, Bu, nggak perlu bagus, pokoknya bingung-bingung tembak tulis ya. Kakak. bisaan isu. Ayo. Wah, ini sudah mulai Nggak boleh nyontek. berkreasi. Gambarin dong yang pendek sama yang tinggi. Oh iya, tuh ada di depan katanya. Kerjakan aja dulu kita sendiri. Gambar. Apa itu gambar? Gambar keadaan. Gambar orang stunting Yang dan stunting. yang sehat. Jadi anak yang Dua stunting, anaknya? Dua anak stunting yang berarti yang sehat
sama ya. Yang stunting dua-duanya ya? Stunting Enggak. dua-duanya. Ya, kalau Satu sehat, satu stunting. Iya, sehat satu stunting. Ya, nanti kalau yang pakai pensil ditebelin ya. Ya, begitu aja jadi gambar orang. Ini lagi. Coba kita Mana semerang. ini sebelah sini. Bu, ternyata tega-tega banget. Bu, stunting mas stunting tapi nggak gitu, Bu. Nah, sudah mulai. Ah, iya, ini mah berwujud ya, Bu. Ini berwujud ya, Bu ya. Cari inspirasi dulu ya, Bu ya. Udah lupa ya, Bu ya. Keseringan cuma menilai gambar ya. Ini anak sehat. Ini anak Nah, sehat. kalau ini mah jago nih, semua dikasih gambar nih, sticky notes-nya. Aduh, ilustrator ini ya. Kembaliin. Kembaliin. Kapan lagi menggambar ya, Pak ya? Iya. Oh, belum ngantuk. Ya biar nggak ngantuk jadi menggambar. Oh, ini menganggumi gitu ya. Oh, semua Oh, hokcai. ini hijaber. Ya. Terus. Oh, memblek. Hokcai. Aduh. Tangan kulkum jadi tangan. Mhm. Kita mau nggambar tangan itu aja ya. Kurus tuh. Bu, tadi rambutnya kunaon, Bu? Anak stunting. Oh, ceruing, yang kurang biji mah. Oh gitu, goblok ya. Iya, satu stunting kan. Oh. Kakinya ya. Telanjang jadi kelihatan itu stunting. Kalau ini pakai baju. Ibu kenapa sih? Iya, Ibu. Bu, itu mah juga Upin Ipin, Bu. Tinggal dinamain huruf U di sini kan. Upin. Oh, stunting lebih pendek menjauh-jauh amat, Bu, bedanya ya Allah. Di ini ya, Bu ya, diperjelas pakai pulpen ya. Ya, biar terlihat. Nanti kan dipresentasikan ke depan. Kalau pensil nanti nggak kelihatan. Ini dalam tahap apa, Bu? ciri stunting tulang igana katingali. Bu, ya memang saya tahu stunting, tapi di kepalanya nggak bisa juga kali, Bu. Oh, belum. Masih proses. Iya, emang. Gunawan. Dimaafkan, Bu. Ya pada rontok. Hmm. Tas beres, Bu. Rambutnya rontok. Oke. Detail. Tapi Ibu pakai pulpen, Bu, biar kelihatan. Tipis anu stunting. Rontok berapa tadi? Iya. Terus kan sekarang yang lebih sulit lagi, pemerintah menentukan stunting itu harus ada kajian dari dokter anak. Jadi harus ini dulu
diobservasi sama dokternya, baru bisa keluar bahwa anak tersebut murni stunting, bukan karena penyakit stuntingnya. Bukan karena penyakit. Kan ada yang stunting kan memang karena penyakit bawaan. Gitu. Imunisasi itu termasuk pencegahan juga ya, Bu? Sebenarnya kalau imunisasi itu Ibu juga ibu hamil harusnya ada ini waktu ibu hamil, itu makanan ibu hamilnya. ada apa sih, suntik PT apa segala Ya, macam ya, termasuk itu. pencegahan bukan kayak itu tuh? Kalau tetanus bukan, ya, harus Mak? dari Beda lagi si ibunya itu yang waktu hamil. Makanya dia itu kan ada ibu hamil yang kek itu ya, yang kek itu. Jadi si ibu hamilnya udah kurang gizi, otomatis anak dalam kandungan juga beresiko kurang gizi. Saya kira ada yang sudah selesai ya. Oke, sudah Kalau selesai. kecil berarti dia kek, Sambil dia dikasih berproses ya. makanan tambahan si Sekarang ibu kan hamil. ada kolom terakhir ya Bu ya. Ya. Soalnya beresiko stunting itu dari Kan ibu Ibu hamil sudah yang tahu kek. nih, sudah mengidentifikasi gejala-gejalanya seperti apa, kemudian dampaknya itu bagaimana, kemudian Ibu visualisasikan di sini. Berarti sudah terbayang apa yang harus Ibu atasi. Nah, di sini ini adalah peran satuan PAUD yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa? Oh, Dalam mencegah dan menangani stunting di sekolah ibu dan bapak. Jadi di sini peran satuan PAUD ya yang sudah dilakukan. yang sudah Oh, yang sudah. PMT itu PAUD terintegrasi dengan Posyandu, di mana Pemantauan. setiap bulan tadi Dari itu TK. ya anak dipantau Ya, pakai sedikit notasi. Kembali pakai sedikit terintegrasi notasi. dengan satuan PAUD. Habis? Oke. Ada integrasi. anak Bu, masih banyak Bu. Sehingga tumbuh kembang Ya, anak peran satuan PAUD yang sudah dilaksanakan oleh satuan PAUD oleh ibu kepala terintegrasi sekolah, dengan oleh integrasi guru dengan untuk Posyandu. mengatasi atau mencegah stunting itu seperti apa? Posyandu terus Kurang Bu kertasnya Bu? Cukup? Oke. untuk bukan mengukur, mengetahui Dari TK perkembangan aja ya? perkembangan dan pertumbuhan anak. Ya, boleh Untuk masuk, PMT masuk. untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa Bu? Nah, itu terus ada Boleh. PMT Ya, bisa terpisah, boleh. bisa PMT pemberian Kelas orang tua, parenting. Ya, nah itu Biar orang tua parenting, sama-sama. kelas parenting. Kelas orang tua. kelas orang tua parenting itu Iya. kelas orang tua jadi Ya parenting sama. aja. parenting ya Kalau kelas parenting. orang tua, kelas orang tua. Kelas parenting. Iya. Itu dituntut harus ada narsumnya enggak? Iya. Berarti dari orang kesehatan, dari kader Posyandu atau kader DDTK itu Kolom terakhir paling biasanya Ya, sekarang lagi langsungnya dari orang kesehatan kan? jadi kalau misalnya jadi posyandu Ada yang sudah selesai? Dari puskesmas aja. Dari naonnya namanya teh? Bu, Tenaga boleh kesehatan? lebih kertas Nah, Ibu. dinas kesehatan dari tenaga setempat ya. medis. Tenaga medis. Dari tenaga medis Kalau setempat bisa bidan desa kan. integrasi posyandu sama optimalisasi PAUD sama nggak? Apakah stunting Sama. atau enggak? Kalau Kita tanya tahu netnya, ya. tanya net. Jadi dari integrasi itu bisa meluncurkan PAUD HI. Apalagi Bu? Itu tadi itu PMT secara PMT. secara rutin PMT Berkala. Berkala. Boleh masuk. Bungkus UKS, Bu. masuk. UKS, sudut UKS. PMT secara berkala. Iya. Terus tadi itu ya, sudut UKS ya. Pentingnya Nah, terus satu lagi optimalisasi atau optimalisasi. Sudah ini Bu? Sudah ya? Oke, dari ini kelompok berapa Bu? orientasi Oke, tulis Bu, kelompok tumbuh 1. kembang anak, Kelompok 1 siapa yang membacakan di depan Bu? tumbuh kembang anak dalam bentuk pelatihan bagi guru di semua satuan PAUD gitu. Jadi si guru teh dikasih pelatihan itu Pengetahuan tentang stunting. tumbuh kembang.
tumbuh kembang Berarti masuknya workshop atau sosialisasi aja? Sosialisasi, sosialisasi untuk boleh. Nah, Sosialisasi oke, untuk- kelompok 1 sepertinya sudah selesai ya. Yuk Bu, ada yang bacain ke depannya Bu, yuk. tentang Boleh dibantu berdua ya, karena nanti Anda. pasangnya di sana. terus apa lagi pesannya? Tadi itu Ya. meliputi DDTK, Ya, apa? Dan Doraemon saudara ayahnya punya. dalam kurung DDTK dan gizi ya. DDTK dan gizi Oke, dan Oke, gizi anak. yuk. Boleh berdua Bu untuk pasangnya, class. barangkali susah kalau Cooking sebelumnya. class mah kayaknya dari itu kan implementasi. kandungan gizinya. Ya, Nah. jadi bisa ya cooking class. Bisa nanti outputnya dari PMT-nya itu kita bikin udah, cooking udah, class dulu aja. Gak usah Udah cooking class cukup. terlalu rinci, Ya ada jangan PMT-nya. ada PMT itu Udah dari masuk. turunan dari gizi itu juga udah cukup nih mau. Nah, Bapak Ibu ini merupakan kelompok 1 mau menceritakan hasil diskusinya ya. Boleh dikemas secara ringkas boleh ya Bu ya. Silakan Bu. Oke ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang stunting. Gejala stunting pada anak yaitu 1, proporsi tubuh yang cenderung normal tapi tampak lebih muda atau kecil pada usianya. Yang kedua, pertumbuhan tulang pada anak yang tertunda. Kemudian tinggi badan lebih pendek dari usianya dan kurang gizi. Dan terakhir, kemampuan fokus dan memori belajar anak yang buruk. Oke, dampaknya Bu, dampak. Dampak stunting pada anak yaitu 1, lambat berkembang otaknya. Oke. Kemudian perkembangan kognitif, motorik, verbal menjadi terlambat, tidak optimal. Siap. Oke, lanjut. Selanjutnya menghambat pertumbuhan otot dari kurangnya gizi dan mudah lelah. Dan Oh terakhir, ya. rentan mengalami penyakit dan imunitas lebih rendah. Oke. Sekarang ini gambarnya Ada apa? gambar tentang stunting dari kami. Oh, gambar tentang stunting. Ini anak yang terkena stunting dan ini anak yang seusianya. Ini Bu jelasin Bu, ini kenapa? Ini usia PAUD. Ini anak TKB. Anaknya sehat, gizinya tercukupi. Dan ini anak yang terkena stunting, dia terlihat lebih lemas, badannya kurang bergairah. Kurang bergairah. Kemudian dari tubuhnya juga bisa dilihat jauh lebih kecil dari seusianya. Itu rambutnya kenapa Bu? Kayak tersegar listrik Bu, jika kesetrum. Rambutnya juga karena gizinya kurang, jadi tumbuh kurang lebat. Jadi bisa berpengaruh ke aspek yang lain gitu ya Bu ya. Oke. Dan terakhir ya, yaitu peran satuan PAUD. Apa yang sudah dilakukan? 1, yaitu yang sering kami lakukan yaitu melakukan penimbangan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tingkat kepala secara rutin dan berkala, yaitu setiap sebulan sekali. Sebulan sekali. Kemudian Kita tidak bisa ada Itu dibantu dari puskesmas nggak Bu? Apa sendiri? ya benar kan ada satu meja untuk puskesmas Iya, datang, dibantu. kadang juga ada kayak Oh, oke. Kemudian penyuluhan dan konsultasi kesehatan dengan puskesmas. Biasanya dari pihak puskesmas hadir di hadir. kadang-kadang di posyandu seperti itu. Lalu? Kemudian penyuluhan parenting tentang stunting pada orang tua murid, karena untuk mencegah stunting itu kita harus merangkul orang tuanya dahulu. Kalau orang tuanya paham dan bisa memperbaiki gizinya, insya Allah anak juga lebih baik. Oke. Dan yang terakhir yaitu pemberian makanan tambahan dan mampu perkembangan anak dan memantau perkembangan anak secara berkala. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Ya, kita akan ada 2 kelompok lagi yang tampil. Siapa yang mau
sukarela menampilkan. Siap, oke, ayo Bu. 6. Oh oke, siap. Ya kita tambah 1, 2, 3 lagi ya. Oke, 4, oke. Udah bikin menu masa nggak tampil semua. Kelompok 2 ya Bu ya. Gambarnya nih oke banget. Saking enjoynya ya Bu ya, sampai hilang sepatu ya di mana. Berasa di rumah, alhamdulillah. Ya baik Ibu, boleh diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan gejala dari stunting. Yang pertama adalah kurangnya asupan gizi dimulai pada saat masa kehamilan. Kemudian timbulnya komunikasi pasif, pertumbuhan terhambat, tanda pubertas juga terlambat, pertumbuhan dan perkembangan tidak sesuai dengan usianya. Kemudian memiliki wajah lebih muda dari usianya, pertumbuhan giginya juga lambat. Sampai giginya juga ya. Ya. Oke, lanjut Bu. Kekurangan gizi kronis, pertumbuhan tulang yang tertunda, dan sanitasi yang kurang baik. Sanitasi yang kurang baik. Oke. Iya. Tambahan dari kelompok 1 ya. Iya. Siap. Pemusatan perhatian juga yang tidak fokus, terus lingkungan ekonomi yang buruk. Itu tidak fokusnya apa Bu? Perhatian dari siapa yang tidak fokus? Ya, Perhatian tadi apa? Perhatian yang tidak fokus, kurang fokus ya. pemusatan perhatian. Pemusatan. Oh, Iya. dari siswanya Iya. kurang fokus Tidak gitu ya. fokus. Oke, siap. Konsentrasinya sebentar. Kurang konsentrasi gitu ya. Oke, lanjut Bu. Kemudian Apa? ke dampaknya perkembangan kecerdasan terganggu, pertumbuhan fisik tidak sesuai, keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan dalam proses belajar, kecerdasan anak yang tidak baik, postur tubuh yang tidak sesuai dengan usianya, berat badannya juga yang tidak sesuai dengan usianya, menurunnya kemampuan belajar, ya, menurun, resiko terkena diabetes dan hipertensi. obesitas juga ya. Oke. Oh iya, obesitas. Siap. Sekarang gambar. Kemudian ini gambar kondisi anak yang stunting. Kalau yang ini untuk anak dalam kondisi sehat, baik, normal. Tapi kayak cacingan ya Bu ya. Mau cacingan sebenarnya. Ini mungkin terlalu bawah. Terlalu jadi bawah kelihatan rambutnya ya. kayak cacingan ya. Oke. Ini untuk anak usia 6 tahunan, berarti usia TK kelompok B. Oke. Ini berat badan sesuai tinggi badan ya. Tinggi badan, lingkar kepala Sesuai sesuai normal ya, ya. normal. Oke. Ini untuk anak stunting. Anak Tinggi stunting badan usia sama. usia sama, Oke. ya. Badan cenderung lebih kecil. Kecil. Berat badan juga, berat badan yang kecil maksudnya, tinggi badannya juga Berat badan, tinggi badan. ya, tidak sesuai dengan usia. Tidak sesuai dengan yang seharusnya Iya, di usia iya. itu gitu ya. Iya. Oke, lanjut Bu. Yang sudah dilakukan oleh Satuan PAUD. Yang sudah dilakukan oleh Satuan PAUD yaitu memberikan makanan tambahan, pemeriksaan gigi dan telinga (DDTK), diarahkan untuk pelaksanaan PHBS, pelaksanaan parenting kepada orang tua tentang pemahaman parenting. stunting, kemudian penyuluhan kepada ibu hamil, Penyuluhan. Iya. Oke. stimulus dan perkembangan, termasuk 5 aspek perkembangan, dan yang terakhir pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemeriksaan kesehatan. Iya. Lalu Bimbingan penyuluhan kepada orang tua. oke. Udah tadi ya. Udah ya. Konsultasi dengan yang ahli atau dari pihak puskesmas gitu ya. Ahli. Betul nggak sih Iya. anak ini stunting Iya. atau cuma pendek aja gitu ya? Terima Oke. kasih, mungkin Baik, sama-sama. untuk pemaparan Bu. dari saya. Oke, tepuk tangan dong Assalamualaikum untuk warahmatullahi kelompok dua. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lagi jadi gambarnya kelihatan Benar, benar. Kuning Terlaksana sama kuning, kelihatan. jadi ketinggalan jelas. apa manin masih gatel ya. Betul ya. Nah, Pasti ya. ini kelompok berapa Bu? Kelompok 5. Kelompok 5, oke. Silakan Bunda diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami pada malam hari ini ya. Terlepas dari apa itu penyebab stunting, kami juga kurang tahu ya. Atau kalau kata Dokter Leni tadi mungkin karena marahnya tukang seblak. Tukang seblak yang namanya stunting Tukang ya. seblak ya Bu ya, Iya. ada gizinya ya. Iya, tapi kami coba menganalisis apa sih gejalanya itu. Yang pertama yaitu pertumbuhan gigi lambat. Pertumbuhan giginya lambat. Usia 8-10 tahun, pendiam dan tidak melakukan banyak kontak mata. Oh, lebih pendiam ya. Kemudian berat badan cenderung menurun. Pertumbuhan lambat dalam artian tinggi badannya gitu, tidak Iya. sama dengan sesuai usianya. Kemudian dampak stunting. Iya. Dampak stunting yang pertama adalah rendahnya kemampuan belajar, resiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi hingga obesitas, Oke. gangguan kognitif, Lalu, keterbelakangan mental, keterbelakangan mental, imunitas lebih rendah. imunitas lebih rendah. Ini muncul dari Gampang yang lain sakit. ya. Oh, cepat sakit. Iya, Oke. iya. Ya, kemudian hilangnya Hilangnya produktivitas karena lemas atau Iya, karena lemas ya? atau ada yang obesitas sehingga memperlambat Oh, geraknya. oke baik. Sekarang gambar. Gambarnya ada ini kebetulan kami menggambar 2 anak usia TK ya. Ya. Ini bisa dibandingkan Oke. pertumbuhannya itu Ya. lebih cepat yang normal daripada yang stunting dan Oke. emosinya juga terkadang itu tidak stabil itu. Oh gitu. Sehingga gambarnya ini lagi nangis. Oh lagi nangis, bersedih gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian peran satuan PAUD yang Oke. sudah kami lakukan yang pertama yaitu pemberian makanan tambahan, makanan bergizi tentunya. Kemudian isi piringku, pembiasaan PHBS di sekolah, Oke. lengkapi imunisasi. Lengkapi imunisasi, oke, Iya. baru ya dari Iya. 1 2 tadi belum muncul. Kemudian Perbaikan sanitasi. perbaikan sanitasi, oke. Kemudian mengundang ahli gizi atau tim kesehatan Oke. dalam kegiatan parenting Oh, atau jadi pertemuan parentingnya orang tua. Jadi menggunakan- orang tua muridnya juga Oke, mengundang tenaga kesehatan. beri penerangan tentang Oke. stunting itu. Boleh. Kemudian stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan yang terakhir pemantauan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan secara berkala. Oke. Bisa bekerja sama dengan posyandu setempat. Bersinergi dengan posyandu setempat. Baik, itu berarti muncul yang baru ya. Oke, terima kasih dong untuk kelompok 5 ya. Terima kasih. Oke, Pak, mau silakan. Di tengah, Pak. Siap. Ayo, Oh, sweet Pak, mau ini ladies first katanya. Oleh diskusi aja. monggo. Bangga. Saking semangatnya ya Bu ya. Paling banyak anggota. Kita udah sabar ya. Sabar, santai aja. Konsentrasi. Cari momen. Belum sampai jam 12. Gak usah dijelasin. Waduh ya banyak tuh benar. Kan 1 orang 1. Kalau kita mau membahas itu Kelompok berapa ini Bu? Kelompok 4. Tepuk tangan biar semangat Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 4 akan memaparkan gambaran dari stunting. Oke. Yang pertama ini gejalanya yaitu berat badan rendah, pertumbuhan tinggi badan terhambat, pertumbuhan tulang yang terhambat juga, dan proporsi tubuh cenderung normal namun terlihat lebih muda atau kecil dibanding anak lainnya yang Oke. normal. Kemampuan konsentrasi atau fokus dan memorinya kurang. Oh, Stabil. kurang fokus ya. Jadi tidak stabil. Oke. Dan dampaknya terlihat kurang berenergi dan tidak bersemangat. Oh iya. Ya, kemampuan kurang semangat motorik ya. juga terhambat. Daya tahan tubuh yang lemah sehingga rentan terkena Oh, penyakit. rentan terkena penyakit. Iya. Kemudian Terus mengakibatkan bentuk badan jadi tidak sesuai dengan dengan yang anak oh normal. dengan Bisa yang juga oh, cowok. berbeda Iya. gitu ya. Oke. Terus rendahnya kemampuan belajar, Siap. memiliki kejagoan kecerdasan di kemudian hari.
Jadi dampaknya mungkin ke depan. Ya. Terus tingkat kecerdasan rendah, susah memahami atau menangkap informasi. Oh, Di susah sekolah ini menangkap informasi ya. Loading Jadi gitu tidak ya, Bu fokus. ya. Oke. Nah, gambarannya seperti ini. Keren sekali. Ya, ini namanya L. Ini? Dan ini namanya L. Oh, ini namanya siapa, Bu? Al. Oh, ini Al. Yang satu lagi? Aduh, sampai dikasih nama, Bu. Kasihan ini anaknya kan ceria gitu ya, kelihatan Yeah. yang normal. Rambutnya juga. Iya. Terus yang yang L itu kasihan, rambutnya itu tumbuhnya lambat gitu ya. Oh. Dari rambutnya juga kelihatan yang L. Ini Abang El ya. Abang El. Abang El sama dari rambutnya sama kelompok 1 ya. Berarti Terus identifikasinya yang sama. ini punya keinginan yang L ini ke Bang A-nya itu bilang, kok kamu tinggi? Oh, Dan dijawab sama Bang A-nya, makanya yang bergizi. aduh, makanya makan yang bergizi dong. Tepuk tangan dong. Ini ternyata cerita bergambar ya, Bu ya. Dan peran serta satuan PAUD yaitu penyuluhan orang tua melalui parenting time ya, mengundang narasumber. Mengundang narasumber. Oke. Adanya kerjasama dengan Posyandu setiap bulan kegiatan pemeriksaan. Oke, Dilanjutkan dengan Posyandu. Nah, dari Posyandu itu juga ada lintas sektor dari PKM yaitu bagian gizi ya. Oh, dengan ahli gizi. Kebetulan di Oke. komite ada orang tua yang memang di bidang Gizi. ya, ada dari Oh, puskesmas. jadi diundang Ya, sebagai narasumber. menjalin Oke. kerjasama dengan puskesmas untuk masalah Rujukan. rujukan ya, tertentu untuk anak yang bermasalah Oh, dengan jadi kesehatan itu. sudah kelihatan ada masalah, Ada kemudian rujukannya. konsultasi dirujuk gitu ya, Bu ya. Oke. Terus pemberian makanan tambahan diisi piringku dan juga ke orang tua itu PHBS ditingkatkan di Oke. sekolah juga. Nutrisi sama PHBS. PHBS Ya. dengan cara cuci tangan sebelum makan dan sesudah. Oke. Setiap kegiatan pasti cuci tangan. Oke. Terus peran serta pemerintah, dari BBG kepala itu desa, zaman, jadi kalau ada lurah, pelatihan dari polsek, BBG, PKK juga popnya beberapa. Oke, oh lintas Nah, sektor. setelah itu semua dimasukkan ke DDTK. Jadi kayak Oh, oke. Ya, DDTK di sekolah dan juga karena kerjasama dengan Posyandu kita memberikan vitamin A dan juga obat cacing. Oh, vitamin A dan obat cacing. Oke, setiap 6 bulan. Oke, Mungkin baik. ini demikian paparan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Satu lagi, jelaskan oke, silakan. Ya, ini kalau di blognya Bunda Paud bukan Bapak tapi Yanda. Ya, Bunda dan Yanda. Asal jangan panda. Wah, ini ilustrator nih. Coba kita lihat. Wih, tepuk tangan dong. Ya, mari kita dengarkan ceritanya seperti apa. Silakan Yanda. Bisa diceritain lagi, tadi udah dijelaskan semua. Jawabannya sama, sengaja saya Oke. ini aja kan sudah 8:30 udah pada ngantuk kayak ibu jadi biar kelihatan aja. Sengaja dari yang belakang kelihatan kan gambar-gambarnya sengaja gitu tuh. Stunting apa, jadi di sini ada gambar di bagian gejala itu ada timbangan, di sini berarti berat badan rendah gitu ya. Oke. Timbangan Timbangan badan. ya. Terus anak lebih pendek dari anak usia, jadi ada yang tinggi ada yang pendek. Terus ini ada grafik menurun, berarti pertumbuhan melambat atau menurun. Terus ini juga ada kalau ibu di perkampungan itu ada timbangan. Saya kalau Cirebon sebenarnya timbangan dacin gitu. Oh, dacin ya, yang di Posyandu ya Pak ya? Berat badan pada anak tidak naik gitu tuh, pada bayi terutama gitu. Nah itu gejala-gejalanya yang terjadi gitu tuh. Nah terus kita lanjut ke dampaknya. Di sini ada orang baca tapi ngeblank gitu, berarti tingkat kecerdasan rendah gitu, tidak masuk ilmunya. Ini ada baca buku itu Ngecas itu Pak. Ngecas katanya ada. Jangan-jangan kita masuk. Ada kayak semuanya ini terbakang mentalnya bukan idiot ya Bu. Oh iya. Terus ada ini juga ada agak menyeramkan yang punya kuburan. Ini risiko kematian tinggi pada anak. Oh oke. Ternyata Terus di sini ada buku rapor tanda panah ke bawah, berarti perkembangan kognitif motorik verbal pada anak menurun. turun. Oke. Terakhir ada orang yang berbaring, ada termometernya juga, mudah terserang penyakit. Gitu. Oke. Iya. Untuk gambarnya udah kelihatan dari jauh ya Bu ya, mana yang sehat, mana yang sakit. Sini saya ambil
poinnya itu kakinya letter. Oh iya, kurang ini ya. Jadi gizi dan Oke. mungkin stimulusnya kurang gitu ketika Stimulusnya dengan kurang. keluarganya. Nah, terus akhirnya di sini ada peran satuan PAUD-nya. Di sini ada logo Posyandu, yaitu PAUD terintegrasi dengan Posyandu. Jadi PAUD nggak akan bisa berjalan sendirian tanpa ada dukungan dari Posyandu, karena tahu datanya, tahu rekam jejaknya Posyandu. Jadi kita itu sebagai mitranya apa yang harus bekerja sama antara PAUD dengan Posyandu atau Vaskes terdekat gitu. Nah, di sini juga ada logo puskesmas, tapi ini nggak jelas ya Bu ya, karena tempatnya sempit. Jadi puskesmas di sini punya tugas yaitu melakukan parenting gitu kepada melakukan kelas parenting, terutama untuk orang tua siswa gitu. Bukan guru sudah ada mitra dengan Posyandu itu. Nah, nanti mereka melakukan parenting dan pendekatan pada orang tua anak-anak tersebut gitu. Terus di sini ada makanan minuman sesuai itu tadi gizi sehat, yaitu PMT secara berkala. Jadi PMT bukan hanya sekali dikasih udah, tapi harus berkala. Meskipun nanti stunting udah selesai pun, udah zero pun, jangan sampai ini ya. Seenggaknya mesejahterakan masyarakat tuh ya, jangan tahu seterusnya gitu. Terus di sini ada optimalisasi UKS. Jadi UKS itu bukan hanya sekedar sekolah punya ruang ketika anak sakit gitu aja, dan UKS juga harus dimaksimalkan, entah itu di tingkat lembaga pendidikan ataupun di lingkungan masyarakat gitu. Jadi UKS itu mempunyai peran yang sangat penting gitu tuh. Jadi jangan hanya sekedar ada bangunannya tapi nggak ada tugasnya gitu. Terus yang terakhir di sini ada juga yang sangat dibutuhkan oleh kita gitu sebagai pendidik PAUD gitu. Kita membutuhkan sosialisasi gitu tuh tentang DDTK dan gizi anak. Nah, di sini ada logonya itu apa? Saya ambil dari logo PAUD di sana gitu. Jadi guru-guru juga perlu sosialisasi gitu. Kalau hanya sekedar himbauan kita nggak tahu ada sosialisasi, kan kita tahu penanganannya, dan bahkan bisa juga nanti kita sama-sama dengan mitra kerja itu, yuk kita melaksanakan ini di tingkat rumah tangga gitu sebetulnya. Karena kalau sekolah kan hanya sekitar berapa jam gitu ya dengan anak-anak, sementara paling banyak itu di rumah seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini, Masya Allah ya. Jadi kalau saya simpulkan, memang betul-betul bahwa Bapak Ibu Bunda Yana di sini sudah paham tentang stunting ya. Artinya apa yang dijelaskan dari kemarin malam sampai sekarang nerap gitu ya. Oke. Nah, mungkin hanya saya tambahkan saja. Kita akan lihat di sini kenali gejala stunting itu seperti apa gitu ya. Betul tadi ya. Ada yang tadi sudah banyak ya, perhatian buruk, performa buruk gitu ya. Kemudian juga pertumbuhan gigi terlambat ya Bu, sudah masuk semuanya. Dan usia 8-10 tahun ini menjadi lebih pendiam. Sesuai dengan yang Bapak Ibu gambarkan tadi, pertumbuhan melambat dan wajah betul tampak lebih muda dari seharusnya. Oke. Nah, dampaknya seperti ini ya. Pertama mudah sakit. Ya, mudah sakit, kemudian kemampuan kognitif berkurang ya. Lalu saat tua itu gimana saat tua? Jadi untuk yang stunting itu, saat tua itu beresiko terkena banyak penyakit. Kemudian fungsi-fungsi tubuh juga tidak seimbang ya. Lalu juga tentu akan mengakibatkan apa? Kerugian ekonomi ya, gitu. Kita juga tidak bisa untuk selayaknya mungkin bekerja, dan bahkan mungkin dari pemenuhan yang tadi sakit-sakit terus ke rumah sakit dan sebagainya akan dirasakan nanti di saat tuanya gitu ya. Lalu tentu postur tubuhnya akan tidak maksimal sampai dewasa nanti. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang pendek itu stunting? Tidak ya, karena bukan hanya pertumbuhan melainkan dengan perkembangan. Kalau ternyata dua-duanya itu bermasalah, tidak sesuai, barulah itu stunting. Kalau cuma pertumbuhan aja ya tidak gitu ya. Oke. Nah, ternyata pencegahannya itu bisa mulai dari pemberian ASI. Jadi kan kalau lagi menyusui nih Bu, jangan terlalu mikirin, aduh takut gemuk kan biasanya gitu ya. Sehingga makanan-makanan itu begitu dikurangi. Ternyata ini berdampak sekali pada peningkatan stunting ya. Oke.
Kemudian ini betul sanitasi. Ada suatu tempat di Kota Bogor kalau nggak salah, tapi mudah-mudahan sekarang sudah teratasi ya. Ada suatu perkampungan itu hampir 80% stunting semua. Gitu. Apa penyebabnya? Selain memang perekonomian buruk, ternyata dilihat masalahnya ada di sanitasi, Bunda Yanda. Jadi kenapa sanitasinya buruk? Ternyata setelah dilihat antara jamban dengan sumur jaraknya hanya 500 meter. Kebayang? Penyerapannya seperti apa gitu. Dan itu hampir semua di lingkungan itu begitu. Jamban sumur gitu ya, dengan jarak yang kurang lebih hanya 500 meter. Ternyata diidentifikasi, ternyata sanitasi inilah sangat berpengaruh terhadap peningkatan stunting ya Bu ya. Oke. Jadi 500. Ya, tapi kan kalau penyerapan 500 meter jauh ya? Jauh. 100 meter kayaknya ya. Ya, mungkin 100 meter ya. 5 meter. Pokoknya itu aku deket banget aja. Jadi pernah nggak ada bener ya 500 meter jauh ya? Setengah kilo. Kayaknya saya yang ngorek ya Bu ya. Oke. Ya berarti Ibu masih melek ya. Ya benar ya. Itu sangat pokoknya. Oh iya, setengah kilo, benar ya. Oke. Pokoknya sangat dekat sekali dan memang terjadi mungkin di tempat-tempat yang agak mungkin bukan kumuh sih sebetulnya ya, tapi mungkin budayanya dulu seperti itu gitu, belum diperbaiki. Termasuk misalnya kan banyak di kolam-kolam itu yang ada jambannya kan gitu. Nah makanya kan sekarang kalau dulu mah jangan buang air besar itu katanya di mana aja gitu ya, yang kosong gitu, melipir ya. Kalau sekarang itu benar-benar tidak boleh karena ternyata itu sangat mempengaruhi terhadap sanitasi ya. Jadi ternyata stunting terpicu oleh itu. Oke, nah jadi peran satuan PAUD ini sebetulnya apa? Tadi yang Bapak Ibu sebutkan itu sudah sangat mewakili sekali. Ya, jadi kalau kita dilihat dari Permenkes nomor 66 tahun 2014, kewajibannya adalah melakukan SDI DTK. Apa itu? Deteksi dini. S-nya stimulasi, kemudian deteksi dan intervensi, kemudian dan tumbuh kembang ya. Jadi melakukan stimulasi, deteksi dini, intervensi dan tumbuh kembang. Nah, kalau dilihat dari Permenkes ini, maka tugas kita itu adalah 3 Bu. Yang pertama memberikan pengasuhan yang baik. Lalu ada kata-kata asuh, kemudian kata asih dan kata asah. Ya. Kalau asuh ini dilakukan oleh siapa? Lebih dominan orang tua. Dia harus memberikan nutrisi yang baik, tadi ya imunisasi yang lengkap gitu kan. Kemudian bagaimana menjaga higienitas dan sanitasi di rumah. Lalu bagaimana untuk mengobati penyakit-penyakit yang infeksi. Jadi kalau infeksi itu jangan dibiarkan berlarut-larut karena nanti lama-lama dia yaitu bisa berpengaruh terhadap stunting. Nah, kemudian di sini ada ASI. Kalau ASI ini seperti apa nih? Menciptakan rasa aman gitu di bisa tadi ya. Katanya harus fokus atau tidak boleh luput dari perhatian. Anak-anak itu tidak boleh luput dari perhatian. Sesibuk apapun ibu dan bapak tetap harus terpenuhi segala kebutuhannya. Dan ketiga di sini adalah bentuknya stimulasi atau asah. Siapa yang harus melakukan pengasahan ini? Sekolah. Guru, tentu maka di sini adalah tugasnya untuk guru PAUD. Satuan PAUD ini posisinya menurut Permenkes nomor 65 tahun 2014 adalah untuk melakukan stimulasi sensoriknya, motoriknya, kognitifnya, sosialnya diberikan di sini sampai bagaimana dia berbicara yang seharusnya, yang selayaknya, sesuai perkembangannya, tepatnya adalah di kegiatan stimulasi atau asah. Jadi asuh, asah, asih ya. Kita tepatnya di asah. Ya. Siapa yang asah ini? Apakah hanya guru PAUD saja? Tidak bisa, karena untuk SD DTK ini tentu kalau guru PAUD itu mungkin memang bisa rutin ya, nimbang gitu kan, terus mengukur tinggi gitu, tetapi tentu harus dilaporkan ke
puskesmas. Jadi sudah dilakukan itu jangan dipendam ya Bu ya, dipendam dalam buku gitu udah aja. Tetapi secara berkala harus dilaporkan kepada puskesmas, karena puskesmas inilah seperti tadi kata kelompok 4 berapa ya? Kelompok 6 katanya harus bekerja sama dengan puskesmas karena dialah yang tahu bagaimana cara melakukan screeningnya gitu ya. Kemudian juga dengan posyandu. Kalau kita lihat dari posisi PAUD ini, nih tadi kan katanya harus sebentar ya. ASA, kenapa tadi harus ada asuh, ada asah, ada asih? ASA ini stimulasi, apakah betul stimulasi ini mempengaruhi? Ternyata menurut penelitian ini betul, gitu. Nah ini penelitian itu seperti ini dilakukan oleh Powell ya Bu ya 87, dilakukan kepada 5 kelompok anak yang usianya di atas 2 tahun. Beliau ingin melihat bagaimana sebetulnya kalau ternyata anak yang stunting itu diberikan treatment, gitu. Jadi ada kelas kontrolnya di sini. Kita bisa lihat Bu, ini yang paling ya nih yang logo-logo ini nggak bisa tembus ya, mohon maaf. Yang paling atas, yang paling bawah itu adalah yang kelas kontrol, artinya tidak diberikan suplemennya, nutrisinya tidak cukup, kemudian tidak diberikan juga stimulasi gitu ya, sehingga dia logonya itu dia akan ada di bawah ini, maaf nggak tembus ya, tapi yang paling bawah ya, yang segi empatnya itu kebalik. Kemudian yang kedua itu adalah yang diberikan suplemen atau nutrisi yang baik, tapi tidak diberikan stimulasi, cuman nutrisi aja. Yang ketiga itu adalah yang diberikan hanya stimulasi saja. Berarti stimulasi ini posisinya itu perkembangan itu akan lebih bagus dibandingkan hanya nutrisi. Ternyata ada yang lebih bagus lagi, itu yang kedua terakhir ya Bu ya, yang ada tanda panah pink itu adalah anak yang diberikan nutrisi juga stimulasi. Sehingga dalam kondisi pada saat itu anak itu stunting, ketika diberikan stimulasi dan nutrisi, dia grafiknya bisa menyamai dengan yang normal. Yang paling atas itu adalah yang normal, gitu ya Bu ya. Oke. Nah, oke. Mana ini? Biasa di ini lagi, Kang Dwi. Diperbesar lagi. Nah, oke ya. Nah, setelah digambarkan, dilihat dari ilmu otaknya, saraf-saraf atau neurologinya, ternyata bayi baru lahir itu kan belum tersambung semuanya ya.